Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya mari kita baca Fatihah sekali untuk muallif kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati muallifi hadzal kitab, lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun, adapun ini adalah fasal yang menerangkan tentang rukun iman. Arkanul imani, adapun rukun-rukun iman, sittatun, itu ada 6 jumlahnya. 6 itu apa saja? Antu'mina, yaitu hendaknya kamu beriman billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wa bil yaumil akhiri, dan beriman dengan hari al-akhiri, yang akhir, wabil qadari, dan iman dengan qadar, khairihi, yaitu bagusnya qadar, wa syarrihi, dan jeleknya qadar, bahwasanya keduanya minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang arkanul iman, bahwa rukun iman itu berjumlah ada 6. Sebelum lanjut kami memaparkan tentang rukun iman yang 6, kami akan menyampaikan mengenai maratibul imani khamsatun. Tingkatan iman seseorang itu ada 5. Awaluha imanu taklid. Imannya orang yang taklid, ikut-ikutan. Dia mantap dengan ucapan orang lain tanpa mau mencari dalil atau istidlal. Itu misalnya orang awam diajari akidah 50 sama kiainya, dikenalkan sama kiainya tentang Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, dan dia meyakini dengan penuh keyakinan tanpa bertanya, tanpa mencari dalil sendiri. Ini adalah imanu taklid. Imannya orang yang taklid ini dianggap sah ma'al isyan. Tapi dia masih berdosa. Karena apa? Bitarkihi an-nazar. Dia tidak mau istidlal, tidak mau nazar, tidak mau mencari dalil. In kana qadiran 'ala dalil, jika memang dia kuasa sebenarnya untuk mencari dalil. Karena dalil itu baik akli maupun nakli sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala wujud. Dalilnya apa? Langit bumi dan isinya. Tidak mungkin ada sesuatu yang wujud tanpa ada yang mewujudkan. Contoh kecil dan ringan untuk membuktikan wujudullah atau keberadaan Allah. Adanya Allah dapat dibuktikan walaupun dengan akal yang sangat sederhana. Oke, kemudian yang kedua, imanu ilmin. Orang yang beriman dengan ilmunya. Dia mengetahui akidah dengan dalil-dalilnya. Ini disebut dengan ilmul yaqin. Dia sudah mulai ke tahap pada keyakinan karena dia sudah mendapatkan dalil baik nakli dari Al-Quran maupun hadis ataupun secara akli. Ini tingkatan yang kedua, yaitu imanu yaqin. Tingkatan yang ketiga ini disebut dengan imanu ayanin. Kedua tingkatan di atas tadi, baik taklid maupun imanu ilmin, sahibuhuma mahjubun an zatillah. Yang memiliki keduanya itu mahjub, masih tertutupi dari zat Allah. Kalau yang ketiga imanu ayanin, ini adalah
Orang yang memiliki keimanan dengan mengetahui Allah bi muraqabatil qalbi. Muraqabah, yaitu orang yang sudah mulai ma'rifat, mengenal Allah dengan merasa hatinya selalu diawasi oleh Allah. Allah tidak pernah gaib, tidak ada di dalam hatinya, walaupun sekejap mata. Seakan-akan dia telah melihat Allah. Dan ini adalah maqamul muraqabah yang disebut dengan ainul yakin. Hatinya sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah imanu haqqin. Imanu haqqin, yaitu orang yang memiliki keimanan. Dia benar-benar ru'yatullah biqalbihi. Dia dapat melihat Allah dengan hatinya. Al-arif yara rabbahu fi kulli syai'in. Ini yang disebut dengan maqamul musyahadah atau haqqul yakin. Ini kalau kita gambarkan, misalnya yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Itu ibarat kita di kampung di Indonesia dikenalkan oleh guru kita tentang kiblah yang berada di Ka'bah. Yang belum pernah ke Makkah, belum pernah haji, belum pernah umrah, sama sekali tidak melihat Ka'bah kayak apa. Tapi dengan cerita atau nasihat yang diberikan, tausiah yang diberikan oleh kiainya, seorang tadi yang berada di pelosok desa bisa yakin bahwasanya kiblat itu ada dan Ka'bah itu ada, dan menjadikan Ka'bah itu sebagai kiblat kaum muslimin. Dia yakin walaupun tidak melihat, tapi ya yakin. Kalau ainul yakin adalah orang yang sudah pergi ke Makkah dan melihat langsung dengan matanya. Melihat langsung dengan matanya. Mungkin dari jarak 10 meter, mungkin dari jarak 20 meter. Itu sudah ainul yakin. Kalau haqqul yakin lebih dekat lagi. Orang itu sudah menyentuh Ka'bah. Sudah bergelayutan di selambung Ka'bah, sudah berada di multazam, menempelkan seluruh tubuhnya dan berdoa kepada Allah di depan multazam. Kalau itu adalah udah haqqul yakin. Kalau dalam keimanan, ini contoh gampangnya, contoh mudahnya, yang disebut dengan maqamul musyahadah atau haqqul yakin. Nah, kalau keimanan yang tingkat kelima ini adalah imanu haqiqatin. Ini sudah al-fana billah. Sudah hanyut seluruh hatinya yang ingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbuai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan menyaksikan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada satu detik pun Allah hilang dari hatinya. Seakan-akan dia sudah tenggelam dalam sebuah lautan yang tidak bertepian. Yang diwajibkan bagi orang-orang mukmin adalah tadi, kita orang awam itu di antara 1 dan 2. Imanu taklid. Itu kalau bisa jangan di tingkatan yang ini. Dan yang kedua sangat dianjurkan, yaitu imanu yakinin atau imanu ilmin. Tingkatan yang kedua inilah. Kalau kita mau mengaji, kalau kita mau nazar, kalau kita mau istidlal, ini kita berada di tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan yang ketiga, imanu ayanin, atau yang disebut ainul yakin, imanu haqqin yang disebut dengan haqqul yakin, atau imanu haqiqatan, ini adalah tingkatan orang-orang khusus yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita menginjak rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ini kita harus meyakini secara tafsil, secara terperinci, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang wujud, qadim, yang dahulu, baqin, mukhalifan lil hawadis, berbeda dengan makhluk, mustaghnin an kulli syai', tidak butuh terhadap sesuatu, dan seterusnya. Alimun hayyun sami'un basir mutakallimun. Itu adalah sifat-sifat Allah semua yang harus kita ketahui secara tafsil. Adapun secara ijmal atau global, kita harus tahu bahwasanya Allah adalah maha sempurna, yang tiada tertanding, yang tiada bertepi, sempurna. Dan berbeda dengan
makhluk. Itu minimal secara global kita mengetahui Allah seperti itu, bahwa Allah adalah maha sempurna, la tatanaha, yang tidak ada batasnya. Kemudian ada sebuah faedah, barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat ini, kamula imanuhu, maka sempurnalah keimanannya. Apa 4 kalimat itu? Aina wa kaifa wa mata wa kam. Aina di mana, wa kaifa bagaimana, wa mata kapan, wa kam dan berapa. Jika ada orang yang bertanya kepada Anda, aina Allah, di mana Allah? Maka kita menjawab, laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zamanun. Allah tidak bertempat di satu tempat pun. Kemudian jika ada orang yang bertanya, kaifallah, bagaimana Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Ya, ini di akidah kami, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti kepada Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bagaimana Allah? Kita menjawab, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kemudian jika ada orang yang bertanya, matallah, kapan Allah ada? Maka jawabnya, Allah ada tanpa permulaan dan tanpa akhiran. Kemudian jika ada yang bertanya, kam Allah, fakul, maka ucapkan, berapa Allah? Allah wahid. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Nah, ini hanya sekedar faidah dan menunjukkan bahwa inilah akidah kita. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi, dan kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita harus meyakini bahwa para malaikat adalah ajsam nuraniyah, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari unsur nur. Mereka tidak laki-laki, mereka tidak juga perempuan, dan tidak juga banci. Mereka tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dan mereka dapat dipercaya menyampaikan setiap kabar atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ketahui dari malaikat apa lagi? Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak menikah, mereka tidak beranak, mereka tidak tidur. Dan mereka juga tidak dicatat amal perbuatannya, karena mereka lah pencatat amal. Para malaikat juga tidak dihisab amalnya, karena mereka lah orang yang ditugasi oleh Allah untuk menghisab. Amal-amal malaikat juga tidak akan ditimbang di dalam mizan, karena mereka tidak memiliki kesalahan atau dosa. Dan mereka akan digiring nanti bersama jin dan manusia juga. Dan para malaikat itu bisa memberikan syafaat kepada Bani Adam. Dan orang-orang yang mukmin ketika nanti di surga, mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga, amin Allahumma amin, akan melihat malaikat nanti di surga. Karena mereka juga masuk surga. Akan tetapi menurut Imam As-Suhaimi, bahwa ketika malaikat berada di surga, mereka tetap sama. Tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Wa annahum yakununa kama kanu fid dunya. Dan mereka seperti halnya ketika belum masuk surga. Kemudian selanjutnya, bahwa para malaikat itu memiliki tingkatan keutamaan yang berbeda. Dan afdalul malaikah adalah Jibril alaihi salam. Kemudian Israfil alal asah. Qala Jalaluddin As-Suyuti wa annahu yahduru mauta man yamutu ala wudu'in. Bahwasanya malaikat Israfil dia sering hadir ketika ada seseorang yang sakaratul maut dan dalam keadaan berwudu. Kemudian yang perlu kami sampaikan, wasalisuha wa kutubihi. Yang ketiga adalah iman dengan kitab-kitab Allah. Bagaimana cara beriman?
kita harus mengetahui, meyakini bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah, baik Tauratnya Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa, yang masih asli, yang masih orisinil, yang belum ditahrif, belum dirubah, dan Al-Quranul Karim, semua adalah kalamullah al-munazzal ala rusulih, adalah kalamnya Allah yang telah diturunkan kepada rasul-rasulnya. Ini harus kita yakini. Ini harus kita beriman dengan kitab-kitab Allah. Adapun dalam menyampaikan wahyu yang akhirnya menjadi kitab, ini ada beberapa cara Allah. Ada yang langsung melalui wahyu, yaitu seperti ucapan yang dibawa oleh malaikat Jibril, seperti yang didengar oleh Nabi Ibrahim ketika tidur, bahwasanya Allah ketika mimpi, Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya. Itu adalah wahyu. Kemudian seperti halnya ketika Ummu Musa, ibunya Nabi Musa, mendapatkan ilham dari Allah untuk membuang putranya Nabi Musa kecil ke lautan. Nah, atau proses jadinya kitab itu melalui wahyu yang min warai hijabin, atau dari balik hijab, seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Zitwa. Atau Allah yang terakhir, yang ketiga, Allah mengirimkan seorang utusan, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang berikutnya adalah al-iman kepada rusul-rusul Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita harus meyakini bahwa para Rasul ini adalah afdalu ibadillah, lebih utama hamba Allah. Dan yang paling utama jelas adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mereka adalah benar di setiap ucapannya dan dalam mengaku-ngaku membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita yakini juga bahwa para nabi adalah maksum. Mereka dijaga oleh Allah minal wuku' fi muharramin au makruhin. Tidak mungkin seorang nabi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hal yang dimakruhkan aja tidak akan terjadi pada diri para rasul. Kalau kita mengatakan Nabi Adam berdosa, itu sebenarnya salah. Nabi Adam adalah seorang nabi. Dia tidak pernah berdosa. Beliau adalah maksum, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah min babi hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Nabi Adam tidak pernah berdosa. Yang digoda oleh iblis adalah Ummuna Hawa, tidak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak tergoda oleh iblis. Dan para rasul itu adalah orang-orang yang menyampaikan risalah kepada makhluk. Adapun para nabi, ini dibedakan antara nabi dan rasul. Ada yang seorang nabi juga rasul, ada yang seorang rasul, ada yang seorang nabi. Adapun para nabi yang tidak mursalin, mereka tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Mereka tidak berhak untuk menyampaikan. Akan tetapi mereka diwajibkan untuk memperkenalkan dirinya bahwa mereka adalah seorang nabi supaya dihormati oleh manusia. Menurut kaul yang sahih, itu jumlahnya tidak terbatas. Kemudian wajib bagi seorang mukmin untuk mengajari istrinya, anak-anaknya, para pembantunya, nama-nama Rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Quranul Karim, sehingga mereka benar-benar meyakini dan membenarkan dengan semua Rasul. Tidak hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW saja. Karena yang termasuk rukun iman adalah beriman kepada seluruh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang wajib diketahui di dalam Al-Quran adalah
25 yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 diantaranya disebut ulul azmi. Mereka yang memiliki kegigihan yang sangat kuat. Mereka yang memiliki kesabaran, yang mampu menanggung beban yang sangat luar biasa. Yang paling mulia dari ulul azmi adalah Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Nuh alaihissalam. Itu jika kita urutkan. Kenapa dalam iman ini yang disebutkan kita beriman kepada malaikat dulu, baru para rasul? Ini adalah ittiba'an litartibil wujudi, karena wujudnya dahulu malaikat, dan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Kemudian wabil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir yang kelima, yaitu kita harus membenarkan, meyakini bahwa hari akhir pasti terjadi. Ini adalah rukun iman yang kelima, pasti terjadi. Dan ini termasuk keyakinan kita bahwasanya al-hasyr, kita akan digiring ke mahsyar, kita akan dihisab, kita akan dibalas, adanya surga dan neraka. Ini semua adalah termasuk bagian daripada iman kepada hari akhir. Kita harus meyakini bahwa semua itu ada dan akan terjadi. Kemudian yang terakhir, iman bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus beriman bahwasanya semua qadha dan qadar itu adalah dari Allah. Maksudnya kita harus meyakini bahwa Allah mentakdirkan kebaikan, mentakdirkan keburukan. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita tidak boleh menisbatkan kejelekan itu kepada Allah. Walaupun Allah menghendaki, tapi Allah tidak akan ridha dengan kemaksiatan, Allah tidak akan ridha dengan kemungkaran. Maka tidak boleh orang mengatakan, saya melakukan maksiat, saya meninggalkan salat, ini sudah menjadi qada dan qadar Allah. Itu tidak boleh. Karena walaupun itu kehendak Allah, walaupun Allah tahu dan sudah menulis itu secara qada dan qadar, tapi manusia tidak boleh menyandarkan kejelekan itu kepada Allah, karena Allah tidak ridha dengan kejelekan itu. Oleh karena itu manusia tetap dihisab dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.